Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini dalam sharing session seri ke-14 di SMF Jantung dan Pembuluh Darah RSKD. Dengan moderator pagi hari ini adalah Dr. Yas Rias, spesialis jantung pembuluh darah. Mohon izin dokter, terima kasih sudah hadir dok. Dan juga panelis pada pagi hari ini, Dr. Rahmat Yusri, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan, dan Dr. Yas Rias, spesialis jantung pembuluh darah sendiri. Pada pagi ini kita akan membahas mengenai disease of the pericardium dari beberapa spektrum, mulai dari yang tidak emergensi sampai yang emergensi. Terima kasih untuk kehadiran untuk Bapak Ibu semuanya pada pagi hari ini, senior, rekan-rekan, dan dokter semua. Silakan bila mana ada yang masih belum join dapat di-share untuk linknya. Ini terbuka untuk rekan-rekan tenaga kesehatan. Oke, untuk mempersingkat waktu, mohon izin saya mulai presentasinya, dokter. Oh ya, sebelumnya ini mulai ada kompilasi dari beberapa presentasi kami yang ada di YouTube channel personal saya. Saya sudah share linknya di grup juga, grup ID Pasir, Dr. Ria, dan nanti saya share ke Dr. Ria juga. Ini kompilasi dari beberapa presentasi yang kemarin, mulai saya upload, dok. Jadi supaya bisa direview kembali oleh rekan-rekan yang lain. Moga-moga bermanfaat. Oke, kita mulai. Untuk perikardium sendiri, ini adalah mulai dari anatominya. Kalau dari anatomi perikardium mulai terjadi dari 3 lapis. Yang pertama adalah, yang paling luar adalah lapisan fibrosa atau perikardium fibrosa. Ini adalah dense connective tissue yang paling tebal. Yang dalamnya adalah layer yang terdiri dari perikardium parietal dan visceral. Nah, sebenarnya ini terdiri dari lipatan, jadi perikardium visceral dan perikardium parietal ini menyambung satu dengan yang lainnya, dipisahkan oleh ruangan yang disebut adalah pericardial cavity. Isinya adalah pericardial fluid dengan cairan serosa seperti itu. Nah, pericardium visceral ini juga disebut epicardium. Lapisan paling luar dari jantung, dalamnya adalah myocardium, otot jantung, dan juga endokardium, dan juga paling dalam lagi adalah heart chamber atau rongga jantung. Ini penting dalam nanti manifestasi klinis dan juga patofisiologi dari penyakit dari perikardium. Nah, ini tadi adalah intinya adalah sebuah fibrosirosis sac, jadi kantong yang isinya fibrus dan fibrosa, jaringan fibrosa dan serosa yang tidak hanya di jantung saja menutupinya, tapi juga menutupi pangkal dari great vessels ya, ini dari aorta dan juga pulmonary artery, juga dari vena cava superior inferior dan juga vena pulmonalis. Nah, ini berisi untuk pericardial cavity-nya itu berisi adalah cairan serosa, isinya 10-50 cc yang isinya ultrafiltrat. Nah, kalau lebih dari itu bisa menimbulkan masalah. Nanti kita belajar sedikit mengenai patofisiologinya. Untuk drainase dari cairan yang tadi adalah melewati ductus lymphaticus di thoracic duct dan right lymphatic duct. Oke, fungsi dari perikardium adalah melakukan stabilisasi dari jantung dan thoracic cavity. Jadi di antara jantung dan juga struktur yang lain, dia mencegah terjadinya goncangan yang berlebihan dan juga memproteksi dari jantung dari trauma atau mechanical trauma atau infeksi yang berada di sekitar jantung, dan juga menjadi lubrikan untuk pericardial fluidnya dan juga mencegah dilatasi yang berlebihan dari jantung. Nah, di luar negeri sendiri ini menjadi concern di Eropa dan di Amerika. Nanti 2015 ini dibentuk guideline diagnosis dan manajemen dari pericardial disease. Di Indonesia sendiri saya belum menemukan dokter untuk pericardial disease sendiri khususnya. Nanti di Amerika kita bahas yang tahun 2020. Nanti 2 guideline ini menjadi dasar bahasan pada pagi hari ini. Nah, pericardial disease ini bisa dibagi jadi 2 sudut pandang yang berbeda untuk mendiagnosis dan tata laksana. Pertama dari sisi etiologi dulu, dan yang kedua dari sisi fisiologi atau ada perubahan klinis dari pasien. Jadi bisa jadi ada penyebab spesifik yang menyebabkan masalah dari perikardium atau penyebab sistemik atau penyebab lain yang menyebabkan masalah fisiologis dan
secara klinis menjadi bermasalah perikardiumnya. Nah, sedangkan relasi antara keduanya bisa vice versa, tidak ada relasi yang spesifik, sehingga penyakit-penyakit pada perikardium dibagi menjadi 4 sindrom utama, yaitu sindrom dengan gejala akut perikarditis, sindrom dengan pericardial effusion, pericardial tamponade, dan pericardial constriction dengan berbagai macam etiologinya. Nah, untuk ini tadi yang saya sebutkan, yang kita bahas 4 di atas utamanya. Kalau pericardial mass mungkin tidak kita bahas pada pagi ini. Kita masuk yang pertama, perikarditis. Intinya adalah peradangan dari perikardium. Oke, jadi seperti sesimpel ini sebenarnya untuk diagnosisnya dan definisinya sebenarnya definisinya. Namun ada beberapa kondisi-kondisi yang tidak sesimpel itu. Dalam artian kalau perikardium tersebut menjadi peradangan, bisa jadi terisi cairan dan juga menyebabkan kardiak tamponade yang bisa mengancam nyawa. Nah, itu menjadi lebih bahaya lagi. Kondisi di jantungnya bisa menyebabkan masalah hemodinamik. Nah, ini salah satu guideline yang terbaru juga mereview khususnya salah satunya disease of the pericardium. Yang pertama adalah acute dan recurrent pericarditis dari American College of Cardiology tahun 2020. Saya akan buka sedikit-sedikit. Nah, ini awalnya bagaimana sih? Siapa sih yang kena perikarditis dan bagaimana rasanya? Ini introduksinya. Jadi paling sering usia 20-50 tahun, nyeri dadanya paling sering ada di belakang di tulang dada dan bisa menjalar ke leher dan ke left shoulder atau ke bahu sebelah kiri. Nah, nyerinya ini beda dengan angina pada ACS atau pada ischemic heart disease, karena nyerinya ini biasanya tajam dan seperti disusuk. Nyerinya bisa di dada tengah tadi, bisa sebelah kiri, dan lebih nyeri kalau misal pasien tersebut menarik nafas. Dan juga posisinya tiduran, dan membaik kalau misal pasien tersebut duduk. Ya. Dan jarang pasien nyeri tersebut tumpul atau seperti menekan seperti angina. Nah, ini yang perlu dibedakan. Bisa ada fever karena ada inflamasi. Pasien kesannya feeling sick, jadi tidak merasa fit seperti itu. Dan kemudian bisa jadi pain kalau swallowing. Nanti kita lihat mengapa. Dari clinical terminologinya tersendiri, kalau acute perikarditis ini didefinisikan dari ISC, terdiagnosis ini bisa kita diagnosis sebenarnya tidak perlu di rumah sakit, bahkan di klinik-klinik atau di puskesmas bisa, dengan adanya 2 dari 4 kriteria ini. Jadi kalau misal ada terjadi pericarditic chest pain, jadi nyerinya yang tadi yang saya sebutkan, chest pain-nya seperti tipikal yang perikarditik, bukan yang angina yang tadi. Ada friction rub nanti dari auskultasi, nanti ada contoh suaranya seperti apa. Dari EKG ada new widespread ST elevation dan PA depression. Dan kemudian ada pericardial effusion. Nah, ini biasanya kita bisa lihat curiganya dari ronsen torak. Lebih bagus lagi ada ekokardiografi. Disupport dengan adanya peningkatan dari CRP, LED atau SR-nya meningkat, dan juga ada white blood cell-nya meningkat. Dan juga ada bukti dari inflammation dari CT atau CMR. Kalau yang lain, injection ini kalau misal bertahan 4-6 minggu tapi kurang dari 3 bulan tanpa ada remisi. Sedangkan kalau yang recurrent dia sudah sembuh 4-6 minggu kemudian ambuh lagi. Kalau kronik dia lebih dari 3 bulan ya. Penyebabnya apa sih perikarditis? Paling sering adalah viral. Nah, ini penyebabnya macam-macam. Yang concern kita pada kali-kali ini adalah COVID-19. Nanti ada sebuah case report saya coba bawakan mengenai viral causes of pericarditis, khususnya COVID-19. Bakterial paling sering adalah Mycobacterium tuberculosis, khususnya di Indonesia. Yang lainnya jarang, fungal jarang, parasitik jarang. Yang lainnya terkait autoimmune disorder, neoplastik juga bisa, terutama neoplastik yang ada di dada. Kemudian ada metabolic, uremic syndrome, dan yang lain. Trauma bisa terjadi, walaupun jarang, drug-related jarang, dan lain-lain jarang. Ini dari beberapa series dari acute pericarditis registry. Kalau di Eropa paling sering penyebabnya memang idiopatik. Kita tidak sampai mengetahui penyebabnya spesifik apa. Bisa jadi viral atau ya self-limiting seperti itu. Bisa jadi sembuh sendiri walaupun memang mengganggu pasien. Dan kemudian kalau misal yang di Afrika atau di developed countries, paling sering adalah spesifik etiologi, paling sering adalah tuberkulosis. Nah, ini yang kita pikirkan kalau pasien tersebut nyeri dada, tidak khas, nyerinya ditarik seperti
ditusuk atau pada saat nafas makin nyeri, pasien tersebut ada gejala sistemik yang lain, anoreksia, berat badan menurun, dan segala macam yang lain, mengarah ke tuberkulosis yang mungkin kita perlu pertimbangkan ini penyebab tuberkulosisnya. Kalau memang kita curiga TB tidak hanya di paru, tapi bisa jadi di perikardium. Nah, untuk patofisiologinya, singkatnya sebenarnya ada berbagai macam respon yang direspon oleh ini DMP dan PAMS, jadi damage associated molecular protein atau protein associated molecular protein ya. Ini merespon berbagai respon inflamasi, mencetuskan berbagai respon inflamasi di sini yang di enhance dengan adanya interleukin 1A, 2B dan segala macam yang lain, bisa meningkatkan ekspresi dari asam arachidonat, inflammation components, dan menyebabkan acute inflammation, pain, edema, effusion. Nah, target terapi nanti berdasarkan berdasarkan patofisiologi. Jadi menghambat asam arachidonat, menghambat PLA2 expression, menghambat pro-IL-1B aggression, dan sampai ILA, interleukin 1A antagonis. Seperti itu. Nah, untuk acute perikarditis sendiri, ini paling sering tadi dapat diklasifikasikan berdasarkan secara klinis. Tadi kita bisa diagnosis secara klinis, ataupun sudah ketemu etiologinya apa. Dan acute, ya mungkin penyebabnya bisa macam-macam ya. Tadi saya sebutkan. Yang pertama, acute perikarditis sendiri onsetnya bagaimana sih untuk epidemiologinya? Sebenarnya insidennya tidak terlalu banyak. Sampai postmortem di Amerika ini 1-5% dari pasien meninggal dicek, oh ini ada perikarditis pada pasien ini. Dan pasien yang masuk rumah sakit terdiagnosis cuma 0,1 sampai 0,2 hospitalized patients. Ini ada di luar negeri ya. Kadang tidak terdiagnosis dan perjalanannya sudah sampai kronis dan menimbulkan komplikasi, khususnya pada tuberkulosis. Apalagi kalau pasien tersebut datang dengan sequelae yang lebih berat, contohnya cardiac tamponade, recurrent perikarditis, tidak sembuh-sembuh. Kemudian yang paling parah, paling susah manajemennya adalah pericardial constriction. Viral, ini penyebabnya banyak juga, utamanya adalah yang emerging adalah COVID-19. Ada juga laki-laki tadi di bawah 50 tahun, dan kita harus bedakan dengan primary myocardial infarction. Kalau tuberkulosis perikarditis, ya tadi saya sebutkan, jadi memang ada gejala-gejala yang lain selain nyeri dadanya sendiri, yaitu gejalanya biasanya tidak terlalu akut, ya ada subakut berminggu-minggu, ada fever, night sweats, fatigue, kemudian KGB-nya membesar, ada lesi di paru, dan segala macam yang lain, dan ini sering di Indonesia. Dan kemudian bakterial perikarditis yang lain jarang. Kalau uremic perikarditis bisa terjadi, apalagi kalau tidak tertreat pasien tersebut dengan CKD, walaupun patogenesisnya tidak terlalu clear ya. Banyak sumber bilang ini diakibatkan karena adanya retensi toksin ada di darah, menyebabkan ultrafiltrat di cairan perikardium tidak jenis segala macam, bisa menyebabkan itis di perikardiumnya sampai efusi seperti itu. Dan kalau misal pasien tersebut di dialisis, pasiennya biasanya rekarensinya atau kejadiannya rendah. Neoplastik bisa terjadi khususnya kalau di breast cancer, renal carcinoma, Hodgkin disease, dan lymphoma. Ya, ini post myocardial infarction juga bisa, yang disebutkan adalah threshold syndrome. Ini bisa terjadi beberapa minggu sampai beberapa bulan setelah MI atau open heart surgery. Pasiennya bisa typical chest pain oleh karena perikarditis, fever, malaise, leukositosis, ada perubahan EKG dan friction drop, dan juga biasanya bisa occur atau bisa resolusi spontan ya. Resolusi spontan, walaupun ini menyebabkan ya pasien datang ke rumah sakit lagi karena nyeri dadanya yang tidak nyaman, karena sudah nyeri dada waktu MI, kemudian nyeri dada lagi waktu ini. Dan kita perlu bedakan dan stratifikasi bagaimana, apakah ini myocardial infarction yang berulang atau ini adalah perikarditis dari EKG, eko, dan lain-lain. Nanti kita lihat dari penunjangnya. Walaupun kalau sampai tamponade ini jarang dari threshold itu. Post radioterapi perikarditis jarang. Ya, ini mungkin nanti kalau di Balikpapan buka center radioterapi, ada kejadian perikarditis, perlu kita pikirkan salah satu penyebabnya adalah radiasi. Other causes of pericarditis, connective tissue disorder,
drug-induced pericarditis atau myxedema, ya jarang ya. Nah, untuk clinical findings yang tadi, kita harus mendiagnosis bisa dari 2 dari 4 kriteria. Dari chest pain yang ke arah pericarditis, pericardial rub dari auskultasi, EKG changes, dan kemudian new or worsening pericardial effusion. Kalau 2 dari 4 ini sudah kita tegak pericarditis. Jadi diagnosis pericarditis bisa terdiagnosis suspeknya dari klinik atau dari puskesmas atau dari IGD pun kita bisa tentukan kira-kira ini kemungkinan ada pericarditis pada pasien. Saya ingatkan kembali, nyerinya retostrenal terus-menerus, sharp, dan kasar seperti itu. Jadi nyerinya tiba-tiba, apalagi kalau ada perubahan posisi, tarik nafas ataupun tiduran, dan membaik kalau misalnya pasiennya duduk. Dan jarang menyerupai angina pectoris, painful breathing, kadang-kadang pasien tersebut kesannya sesak, dan kemudian biasanya sudden. Friction rub ini 85%, salah satu yang paling penting dan kita perlu familiarkan untuk auskultasi kita dari stetoskop untuk menentukan kemungkinan ini ada pericarditis. Nah, ini adalah pericardial friction rub. Mungkin saya play sedikit ini suaranya bisa didengarkan dokter-dokter semua supaya ini sebagai contoh ya. Ya, mungkin cukup ya. Jadi nyerinya high pitch ya, seperti di scratching, seperti di garuk seperti itu atau grating. Jadi nyerinya kasar dan tidak posisinya di antara bunyi jantung 1 atau 2 tidak konsisten gitu. Bisa di berbagai macam fase bunyi jantung, tapi kita paling jelas mendengarnya kalau misal pasien tersebut ekspirasi, duduk, dan leaning forward, jadi nggak membungkuk ke depan. Gitu. Lanjut. Nah, untuk diagnosisnya bagaimana? Pericarditis EKG sangat disarankan di semua pasien. Transthoracic echo ini sangat disarankan juga untuk menentukan ini pericarditis atau penyebab yang lain. X-ray juga penting, dan juga assessment dari marker inflamasi, C-reactive protein, myocardial injury, CK troponin di grogot ada nih, CRP sudah ada, namun malah CK troponin belum ada di Balikpapan. Saya sudah ada. Nah, EKG finding yang membedakan dari myocardial infarction adalah dia ada ST segment elevation-nya di hampir semua lead di extremitas ataupun di lead precordial, dan juga PN segment depression. Dan untuk yang kalau sudah mulai membaik, dia ada J-point-nya sudah mulai turun. Ini J-point di sini mulai turun. Kemudian ada T-wave-nya mulai datar, membaik lagi, T-wave-nya sudah mulai kebalik, dan kemudian juga normalization dari EKG, PR segmennya mulai kembali. Ini kalau sudah membaik. Ini contohnya EKG, saya ambil dari buku Lili. Ini ST segmennya hampir di semua lead, dan juga ada PR segment depression di hampir semua lead. Jadi ini membedakan dari myocardial infarction yang biasanya vokal, istilah segmen elevasi. Laboratorium tadi penting, CRP khususnya, CRP dan kemudian troponin atau CKMB untuk menentukan ini membedakan dengan myocardial infarction, dan juga pemeriksaan lab hematologi standar, dan juga kalau misal memungkinkan mau diambil sampelnya, kalau memang ada infusi, kita mau menentukan ini penyebabnya apa, contohnya tuberkulosis, kita bisa ambil sampelnya dan kemudian dilakukan kultur seperti itu. Kalau viral tidak terlalu khas memang gejalanya, dan kita bisa treat langsung dengan obat-obatan empiris. Kalau tuberkulosis ya biasanya kita harus tegakkan diagnosisnya untuk menentukan pengobatan, karena pengobatannya 8 bulan ya. Oke, lanjut saja. Kalau uremik ini bisa karena ya rekarensi, karena tidak dialisisnya dan terkorelasi dengan naiknya ureokreatinin pada pasien. Neoplastik juga bisa, apalagi kalau pasien tersebut ada riwayat neoplasma pada mediastinum dan riwayat radiasi di hari-hari tahun-tahun sebelumnya. Manajemennya apa? Kita bisa rawat pasien. Kalau memang ada high risk
factor. Nah, high risk factor apa? Kita bisa lihat di slide selanjutnya nanti. Dan kalau misal pasien tersebut low risk, ya nggak perlu selalu harus dirawat. Dan recommended dalam 1 minggu ya pengobatannya. Nah, bagaimana kita menstratifikasi pasien ini perlu dirawat, dirujuk atau tidak? Pasien tersebut kita harus pikirkan ini perikarditis atau tidak tentunya. Dengan 2 dari 4 kriteria tadi. Kalau tidak memenuhi kriteria tadi ya tidak perlu kita pikirkan ini perikarditis dan pikirkan alternatif diagnosis yang lain. Kalau memang dia ada highly suspected perikarditis dan juga ada high risk atau poor prognosis yang ada di sini, jadi fever, subacute onset, large pericardial effusion, cardiac tamponade, atau tidak respon dengan NSAID setelah 1 minggu, ada myoperditis, immunosuppression, trauma, orang antikoagulan terapi, sarannya dirawat karena ini perlu pemeriksaan lanjutan untuk menentukan etiologi dan pengobatan yang lebih intensif. Kalau tidak, kita bisa memberikan obat-obatan empiris dengan NSAID. Dan kalau misal ada moderate risk case, contohnya moderate risk case itu di sini diklasifikasikan sebagai tidak respon dengan NSAID dalam 1 minggu. Nah, perlu kita cek etiologinya apa. Kalau misal tidak ada poor prognosis prediktor ini, kita bisa follow up pada pasien. Jadi outpatient follow up ya, tidak perlu rawat inap. Nah, pemeriksaan penunjang yang lain yang bisa kita tentukan ini juga dari CMR atau cardiac MRI yang mungkin sangat sophisticated tapi sangat sensitif ya. Ini bisa melihat thicken dari perikardium, pericardial effusion sampai adjacent dari focal myocardial involvement. Seperti itu. Ini differential diagnosisnya mungkin bisa dibaca. Saya lanjut saja. Untuk terapinya tadi yang pertama adalah setelah kita tegak perikarditis, first line-nya bisa kita berikan NSAID, colchicine. Nah, ini yang penting dalam terlaksana perikarditis, colchicine dan exercise restriction. Pasiennya harus bed rest. Kemudian kalau misal tidak membaik, bisa ditambahkan low dose corticosteroid. Dan setelah dieksklusi penyebab infeksius, contohnya tuberkulosis. Kalau memang belum dieksklusi penyebabnya tuberkulosis, lebih baik disarankan tidak diberikan corticosteroid atau diberikan ya obat TB-nya seperti itu. Kalau recurrent, diberikan NSAID, colchicine, exercise restriction, dapat diberikan corticosteroid juga. Kalau misalnya belum remisi, dapat diberikan third line-nya IVIG, anakinra, dan azathioprine. Anakinra ini IL-1 inhibitor ya. Azathioprine juga. Di Glokot ada, ini mereknya ada sih Imuran kalau nggak salah. Ini ada pasien-pasien yang butuh imunosupresif ya. Atau kalau misal sudah parah sekali sampai restriktif sampai butuh perikardiotomi. Ini NSAID dan aspirin menjadi first line, colchicine juga first line. Serum CRP sangat penting untuk diagnosis dari perikarditis dan menentukan seberapa panjang terapi tersebut harus diberikan. Dan respon terhadap terapi. Kalau sudah normal, normalization terapi, gejalanya sudah bagus, lebih baik ya kita bisa stop. Corticosteroid dapat diberikan kalau memang sudah diberikan NSAID dan colchicine. Exercise restriction juga sebaiknya istirahat pasien sampai complete remission, CRP, EKG, dan ECO-nya membaik. Kalau atlet sampai 3 bulan ya. Dan steroid ini tidak dianjurkan sebagai first line terapi dari perikarditis. Ini kelasnya 3. Ini dosis-dosisnya, aspirin 150 sampai 1000 mg per 8 jam, ibuprofen 600 sampai 800 mg tiap 8 jam, dan colchicine 0,5 sampai 1,2 mg per hari. Kalau di bawah 70 kilo ini juga 0,5 mg 1 kali sehari, di atas 70 kilo 2 kali sehari 0,5. Kalau recurrent bisa diberikan penambahan seperti prednison, anakinra, dan segala macam yang lain, sampai kalau tamponade perikardiosentesis atau pericardial window dan juga perikardiotomi kalau memang positif perikarditis. Ini mengapa penting diberikan colchicine? Karena berbagai macam penelitian disebutkan bahwa pemberian colchicine ini plus C dibandingkan aspirin saja atau aspirin, ibuprofen, indomethacin seperti itu dapat mengurangi recurrency dari acute perikarditis. Ini endpoint-nya, recurrence. Jadi penting berikan colchicine. Tadi dosisnya ya, di bawah 70 kilo 0,5, di atas 70 kilo 2 kali sehari 0,5. Ibuprofen ataupun aspirin ya, ini lumayan tinggi dosisnya. Ibuprofen 600 mg, kalau aspirin 750 sampai 1000 tiap 8 jam. Dapat di tapering off sesuai respon klinis dan CRP.
Nah, kalau pada anak-anak tidak disarankan pemberian colchicine, dapat diberikan ibuprofen. Aspirin juga tidak disarankan karena resiko Reye syndrome dan hepatotoxicity. Kalau pada ibu hamil, diberikannya paling di bawah 20 minggu dapat aspirin. Selain itu, paracetamol dan prednison dapat diberikan. Kalau NSAID di bawah 20 minggu masih bisa, kalau di atas 20 minggu tidak disarankan. Seperti itu. Kalau rekan perikarditis, ini tadi sudah sembuh, tapi karena lagi, dalam 4-6 minggu kemudian, tetap treatment awalnya NSAID dan colchicine. Kemudian kita monitor dengan CRP dan klinis, dan dapat colchicine-nya bisa sampai 6 bulan ya, in some cases ya, tergantung clinical response, dan tidak disarankan untuk pemberian corticosteroid di first line approach. Ini dosisnya tadi sudah disebutkan. Ini dosis corticosteroid juga sudah jelas ada. Starting dosisnya 0,25 sampai 0,5 mg per kilo per hari, di tapering dan juga tapering down kalau misal pasien tersebut normalization dari CRP atau menurun CRP-nya dan responnya bagus. Ini dosis yang lain untuk azathioprine, IVIG, dan anakinra. Oke, mungkin saya lanjut saja. Ini sebuah case dari COVID-19 yang presentasinya adalah akut perikarditis. Jadi seorang 66 tahun laki-laki datang satu hari dengan severe pleuritic chest pain, jadi nyeri dada kalau misalnya narik nafas makin sering, kemudian dengan 4 kali nyeri, lasting 10 sampai 15 menit, makin nyeri kalau misal tiduran dan membaik kalau misal leaning forward. Ini secara anamnesis sudah mengarah ke perikarditis, tidak ada no sweating dan no fever. Kemudian historinya ada Crohn disease, inflammatory di bowel ya, ada di usus, hypertension, BPH, obatnya esomeprazole, ramipril, tamsulosin. Merokok dan tidak signifikan familial premature coronary artery disease. Vaksinnya baik dan dari pemeriksaan fisik masih normal. Jadi untuk investigation-nya diperiksa, ini ternyata dari blood count, urea, elektrolit, coagulation, liver normal, CRP-nya menaik, HS troponinnya masih relatif normal, ini di bawah 14 nanogram per liter, batasnya di sana. Kemudian dari EKG ada segment elevation di hampir semua lead dan PR segmen menurun. Kemudian ekokardium ada perikardium echobright, yang lainnya normal, dan kemudian pada waktu itu Februari 2020 belum rutin dicek COVID. Nah kemudian dari MRI di sana sama di MRI perikardiumnya lumayan tebal ya. Ini diferensial diagnosisnya myokarditis, ikut coronary syndrome, perikarditis atau pleuritis. Ini kakinya ada diffuse ST segment elevation di hampir semua lead. PR segment depressionnya ada sedikit tapi tidak kasar. Ini ronsen toraknya. Ini dari transthoracic echo-nya ada penebalan dari perikardium. Kemudian dari CMR juga ada penebalan dari perikardium dengan fungsi left ventricle yang normal. Treatmentnya akhirnya diberikan oral colchicine setelah mempertimbangkan karena gejalanya typical chest pain perikarditis dari EKG dan dari transthoracic echo 2 kali sehari 2 minggu dan kemudian pulang di hari ke-4 ya, 4 perawatan pasien. Pasien tersebut kemudian di hari ke-6 makin ada recurrency lagi, nyeri dada, dan kemudian juga batuk-batuk. Pasien tersebut vital sign CXM normal. Kalau serologi yang lain normal, kemudian dicek PCR-nya ternyata positif COVID. Kemudian pasien tersebut masuk isolasi, sempat demam, juga limfopenia, interleukin 6-nya masih normal waktu itu, dan tidak ada kultur dari bakteri. X-ray normal. Kemudian pasien diberikan pulang sampai 12, di hari ke-12 colchicine dilanjutkan. Nah ini bisa terjadi pada kita kalau pasien dengan nyeri dada seperti itu, tetap pikirkan salah satunya COVID, apalagi kalau viral, apalagi penyebab paling sering perikarditis adalah viral. Dan sampai terlewat, kemudian ternyata sudah terpapar masuk tempat lain yang tidak diisolasi, nah sudah mungkin menularkan ke orang lain. Nah, selanjutnya adalah pericardial effusion. Penyebabnya inflamasi dan trauma, ini bisa terjadi, atau non-infectious. Penyebabnya karena peningkatan pulmonary hydrostatic pressure, jadi karena
congestive heart failure karena permeabilitas yang meningkat dari perikardium tersebut karena hipotiroid, atau onkotik plasmanya menurun karena sirosis, hipoalbumin, atau penurunan dari drainase dari pericardial fluidnya, bisa karena malignancy atau damage karena surgery. Nah, bisa macam-macam, serus, serofibrous, supuratif, kilos, bahkan hemorrhagic tergantung etiologinya. Nah, ini etiologinya dari Amerika. Kalau paling sering USA, Spain, Prancis, jadi di negara barat ini adalah idiopatik ya, sering penyebabnya tidak jelas atau cancer, sampai iatrogenik juga atau metabolik. Ini lumayan banyak. Sedangkan kalau misal di South Africa atau China yang waktu itu masih negara berkembang, infection memegang peranan yang banyak ya, juga cancer. Jadi tuberkulosis salah satu lagi ini menyebabkan pericardial effusion juga ada. Nah, kecepatan dari akumulasi dari pasien dari cairan yang masuk ke perikardium itu menentukan gejalanya pada pasien. Bahkan kalau misal kecepatannya lambat akumulasi dari cairannya sampai 1000 cc bisa menyebabkan hemodinamik efek yang tidak terlalu bermakna. Nah, ini penyebabnya karena perikardium itu relatif stiff dan tergantung gejalanya tersebut dari kecepatan dari akumulasi dari effusinya dan volumenya, dan juga compliance dari perikardiumnya dari adanya akumulasi dari cairan. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini dengan grafik yang kecepatan yang cepat, akumulasi dari pericardial effusionnya, tekanannya naiknya cepat meningkat. Sedangkan kalau misal dia lambat untuk akumulasi dari efusinya, untuk mencapai tekanan yang tinggi ternyata butuh waktu yang lama juga, diciptakan sampai di cairan dengan cc yang lebih banyak daripada yang awal. Nah, ini kalau onsetnya bisa akut, subakut atau kronik kalau di atas 3 bulan. Size-nya ini ditentukan dari ekokardiografi saat diastolik, mild, moderate, atau large. Distribusinya bisa lokal atau mengelilingi jantung. Komposisinya bisa transuddat atau exuddat. Nah, clinical feature-nya bisa tidak ada gejala atau tidak mempengaruhi hemodinamik, atau bahkan bisa menyebabkan gejala selain masalah hemodinamik. Contohnya disfagia, susah menelan, ya, suaranya serak, hiccups atau cenggukan atau dyspnea ini akibat involvement dari atau menekan dari struktur-struktur di sekitar jantung. Symptoms-nya bisa pain atau painless, tergantung dari penyebabnya. Kalau inflamatori biasanya diikuti oleh itis, perikarditis ya, terjadi pain, ada dyspnea atau batuk juga sering, kecuali tamponet ya. Tamponet sudah lebih sesaknya, lebih utamanya. Ini gejala yang lain dari auskultasi, ini muffled heart sound, pericardial friction trap yang tadi di depan jarang, kecuali apalagi kalau large effusion, tachycardia, tachypnea atau low pulse pressure. Ini kemudian kalau misal pasien tersebut mencapai ke status kardiak tamponet ya. Nanti kita belajar di seksi selanjutnya. Dan juga ada dullness dari left scapula di bagian posterior, ini yang disebut Ewart sign. Ini kalau kita perkusi karena dikompresi oleh karena pericardial fluid. Pulsus paradoksis bisa terjadi terutamanya di tamponet. Ini investigasinya utamanya adalah elektrokardiografi, chest X-ray, dan echo. Dari elektrokardiografi utamanya adalah pulsus alternans. Ini jadi antara QRS 1 dan QRS yang lain terjadi electrical alternance. Jadi maaf, bukan pulsus alternans, electrical alternance. Jadi QRS-nya yang satu besar, kecil, besar, kecil. Nah, ini karena heart-nya, jantungnya swinging atau dia goyang di antara perikardium yang isinya efusi semua. Kalau misal di X-ray, utamanya adalah water bottle heart. Seperti ini. Jadi besar jantungnya seperti Ellen Mayer dan simetris. Nah, ini seperti ini lebih jelas. Ya, setelah di perikardiosintesis kempes ya. Kalau dari echo, yang utamanya bisa kita lihat, dan ini dari parasternal long axis, ini kalau minimal effusion kurang dari 10 mili. Ini kurang dari 10 mili. Kalau misal dia besar, lebih 10-20 mili, atau lebih dari 20 mili, ini biasanya tidak hanya di sini, tapi mengelilingi jantung seperti itu. Ini secara semi kuantitatif. Ini gambaran lain dari short axis. Ini adalah efusi perikard. Jadi dari echo
sensitif sekali untuk melihat efusi perikard. Dan direkomendasikan kelas 1 X-ray dan kemudian periksa CRP juga penting, dan kalau memungkinkan kita cek CT atau CMR untuk menentukan penyebabnya, atau kemudian ada massa atau ada pericardial thickening dan juga involvement dari myocardium. Nah, gimana triasenya? Kalau pasien curiga neoplastik atau ada cardiac tamponade, ya harus di pericardicentesis dan melihat etiologinya, apalagi bakterial etiologi, kemudian TB ya sarannya dicek dan kemudian dicek etiologinya. Kalau tidak ada peningkatan inflammatory markernya, kalau ada ya di treat as pericarditis atau secara etiologisnya apa. Kemudian kalau misal diketahui ada penyakit yang tertentu, contohnya ada contohnya neoplasma atau segala macam, ya tetap di treat pericardial effusionnya kalau memang ada menyebabkan obstruksi yang berlebihan, menyebabkan efusinya besar sekali. Kalau tidak, biasanya kita bisa follow up. Kalau dia kronis sekali, mungkin perlu kita pericardiocentesis. Kalau memang dia besar dan efusinya lebih dari 3 bulan ya, kronis. Ini obat-obatnya sama seperti obat-obat untuk perikarditis, cuma pendekatannya berbeda. Kalau memang tersebut besar, membutuhkan ada hemodinamik kompromis, menyebabkan gangguan di sekitar perikardiumnya, dan juga kita bisa tentukan etiologinya, lebih baik kita perbaiki etiologinya. Untuk cardiac tamponade sendiri, ini adalah kondisi yang life threatening, slow rapid compression dari heart. Ini bisa akumulasi dari fluid push, blood clot, gas, macam-macam. Bisa penyebabnya karena inflammation, trauma, rupture dari heart, ya, bisa karena free wall rupture karena komplikasi dari myocardial infarction, atau juga aortic dissection. Ini salah satunya. Penyebabnya paling sering ya perikarditis, tadi tuberkulosis ini dimention sendiri, iatrogenic, trauma, neoplasm, yang lain-lain bisa terjadi pada kondisi tersebut. Fasenya yang pertama adalah peningkatan dari stiffness dari ventricle, karena dia terisi cairan, jadi menegang, tapi filling pressure-nya atau darah yang masuk ke ventricle itu tekanannya masih lebih tinggi daripada yang tekanan yang dihasilkan oleh karena adanya terisi perikardium. Jadi masih belum bergejala. Jangan kalau phase 2 ini sudah sama atau turun tekanan dalam jantungnya sehingga bisa menurunkan cardiac output. Apalagi kalau misal dia cardiac output-nya makin lama makin turun karena tekanan dari perikardiumnya ini lebih besar daripada tekanan yang dihasilkan oleh darah masuk ke left ventricle, sehingga menyebabkan systolic pressure-nya turun, bisa shock pasiennya. Nah, selain itu, dari cardiac tamponade dan constrictive pericarditis, gejalanya bisa menyebabkan gejala berikut, karena disebabkan karena diastolic filling-nya yang impair, ya. Karena elevated venous pressure, systemic venous congestion bisa menyebabkan ini, JVP-nya meningkat, hepatomegaly, ascites, peripheral edema. Kalau di pulmonary venous congestion bisa menyebabkan RELS, ya, edema paru. Stroke volume-nya turun menyebabkan decrease cardiac output yang tadi, potensi dan refleks takikardia juga bisa. Ini kembali lagi diingatkan, terjadinya cardiac tamponade tergantung dari kecepatan akumulasi dari cairan. Kalau cairan di perikardium naik cepat, ini bisa mencapai tamponade lebih cepat. Ini limitnya, contohnya di sini dari pericardial stretch-nya. Ini reserve dari volumenya. Kalau di sini masih belum terjadi tamponade, ya. Dan kalau di sini sudah sangat lambat untuk akumulasinya, sehingga yang mencapai tamponade dia butuh waktu yang tidak cepat yang kalau misalnya akumulasinya cepat, ya. Ini pressure-nya meningkatnya lebih lambat daripada yang awal. Nah, ini kita bisa lihat di grafik ini, kalau terjadi akumulasi dari tamponade yang tadi menyebabkan peningkatan peripheral venous pressure, CVP-nya meningkat, intrapericardial pressure-nya meningkat, sehingga ada impaired diastolic filling, diastolic darahnya masuk ke jantungnya susah, systolic pressure-nya turun, tensinya turun, ya menyebabkan masalah. Ya, pasiennya shock dan bisa meninggal. Gejala utamanya sesak dan seperti susah ya bernafas, ya, dyspnea. Paling sering adalah physical examination-nya, JVP-nya meningkat, pulsus paradoxusnya, ada pulsus paradoxus. Nanti bisa kita lihat pulsus paradoxus itu apa, tachypnea, tachycardia, dan yang lain-lain, bahkan sampai rapid falling dari blood pressure. Ini pulsus paradoxus disebabkan adanya penurunan
lebih dari 10 meter raksa dari pemeriksaan tensi ini, kalau pada saat pasien tersebut inspirasi, ini yang disebut pulsus paradoksus. Normalnya sih memang menurun, tapi tidak lebih dari 10 mm raksa. Kalau lebih dari 10 mm raksa, ini pada inspirasi, ini disebut pulsus paradoksus. Nah, itu menyebabkan salah satu gejala yang paling patognomonik pada kardiak tamponade seperti itu. Dan gejala yang bahkan pulsus paradoksus ini tidak spesifik khas di kardiak tamponade, bisa terjadi pada pulmonary embolus yang besar, COPD yang exacerbasi, dan yang lain-lain. Namun yang paling membahayakan salah satunya adalah pada kardiak tamponade. Makanya kita perlu lakukan pemeriksaan ini. Jadi bagaimana ceknya? Utamanya adalah seperti biasa, pasien ditensi, kemudian pasien diminta untuk ekspirasi, mengeluarkan nafas, kemudian kita deteksi ada bunyi Korotkoff atau bunyi suara jantung. Kemudian kita catat itu stegi apa. Kemudian pasien tersebut kita turunkan lagi pulse, kita turunkan lagi untuk tekanannya, biasanya akan hilang pada saat inspirasi. Jadi pasiennya diminta inspirasi, kemudian wah hilang ini bunyinya. Kemudian kita turunkan lagi pada saat inspirasi, ternyata terdengar lagi. Nah, kita catat pada waktu dia inspirasi berapa tekanannya. Jadi intinya kalau misal pasien tersebut ekspirasi, kita catat, kemudian diminta inspirasi, menghilang suaranya, kita dengerin lagi. Kalau misal dia terdeteksi, kita catat. Nah, perbedaan lebih dari 10 meter raksa, itu sudah signifikan disebutkan pulsus paradoksus. Walaupun kita bisa lihat, selain pulsus paradoksus, ada triad yang perlu kita ingat. Contohnya adalah hypotension. Kalau udah hypotension, ya biasanya sudah sangat bermasalah sekali ya, untuk cardiac output-nya sudah impair sekali. Jugular venous distension, ya, menaik JVP-nya. Muffled heart sound dari ini, auskultasi jauh sekali suara jantungnya, dan electrical alternance dari EKG. Hati-hati jangan sampai termix dengan tension pneumothorax. Bedanya adalah kalau tension pneumothorax, breath sound atau suara nafasnya yang menghilang. Kalau misal hypotension dan JVP naik masih sama ya. Nah ini tidak semuanya bisa terjadi backstride ini, tapi sangat penting kalau kita bisa deteksi salah satunya, apalagi dengan adanya pulsus paradoksus, ini lebih khas ke arah cardiac tamponade ya. Ini medical emergency. Ini distended dari JVP. Nah ini JVP lines-nya ini ya secara fisiologi tamponade Y lines ini dia blunted ya, jadi tidak langsung turun pada saat ventricular filling. Jadi karena impaired diastolik. Kalau constrictive pericarditis, ya dia turun di wave-nya ini. Oke. Untuk chest X-ray seperti ini. Untuk tamponade mirip seperti effusi, dan juga ini kalau setelah perikardiosintesis. Ini secara echo, utamanya ada diastolic collapse ya. RV diastolic collapse. Ini 75-90% sensitif, dan juga right atriumnya collapse systolic. Nah, ini menjadi sangat early sign dari tamponade. Jadi sangat penting untuk sebenarnya kita bisa deteksi menggunakan ekokardiografi untuk menentukan ini sudah mengarah ke tamponade atau belum dari eko. Juga kita bisa lihat ada plethoric atau melebar vena cavanya, sehingga kita bisa lihat ini sensitivitasnya 95-97%. Karena susah darah masuk ke jantung. Ataupun dari Doppler. Nah, kita bisa melihat inspirasi dari mitral valve dan tricuspid valve inflow velocity-nya ada perbedaan ya, decrease. Ini secara echo. Oke, manajemennya perikardiosintesis untuk urgent itu sangat paling penting, dan tidak disarankan diberikan vasodilator atau diuretik ya, walaupun ada tamponade ya. Wah ini isinya cairan, kita kasih diuretik ya, tidak disarankan. Nah, untuk triase sendiri, bagaimana kita melakukan triase? Dengan melihat ini tadi gejala klinis, tachikardie, dyspnea, tachypnea, dan juga ada backstriad, Kussmaul, pulsus paradoksus yang tadi, dan Kussmaulsan. Kussmaulsan itu, jadi pada waktu inspirasi, JVP-nya naik. Harusnya waktu inspirasi, JVP-nya turun, karena dia tekanan intratorakalnya turun, artinya harusnya darah yang ada di vena cava inferior itu akan tersedot ke paru-paru. Nah, tapi kalau misalnya ada tamponade, susah darah masuk ke jantung, maaf. Jadi darah tersebut nggak bisa masuk, malah JVP-nya naik.
Kemudian langsung kardiomegalia, electrical alternance, konsul kardio, dan kemudian kalau confirm ada perishock, ini harus dilakukan immediate perikardiocentesis dan diberikan supportive terapi juga, di oksigenasi, volume expansion, inotropik, ya, walaupun tidak perlu, jangan di-delay perikardiocentesis. Ini ada sebuah clinical guideline dari UK, ini based on ESC guideline untuk menentukan ini triasenya ke arah ke urgent perikardiocentesis atau bisa di-postpone. Tapi kita harus singkirkan utamanya kalau memang penyebabnya adalah aortic dissection, ventricular free wall, iatrogenic chest trauma, dan severe recent chest trauma. Ini harus kita pikirkan untuk emergent surgery utama. Mungkin bisa diaplikasikan. Nah, surgical manajemennya adalah perikardiocentesis. Mungkin langsung saja. Ini kita ke video ya, sedikit video. Ini jadi pemeriksaannya ini bisa menggunakan USG abdomen di IGD RSPS, ada USG abdomen dari needle series diarahkan ke sini. Kemudian kita bisa untuk melihat dari subxiphoid view ya, dari liver. Kemudian ini pericardial effusion, kalau yang sedikit ada di sini. Ini dari liver ya di sini. Kemudian kalau misal dia mengarah ke tamponade, dia ada RV ventricular collapse. Jadi ventrikular sebelah kanannya collapse. Kemudian juga collapse dari left ventricle-nya juga collapse. Jadi dia sampai menyentuh ya antara dinding kanan sama dinding kiri. Ini collapse, right ventricle-nya juga collapse. Kemudian juga IVC, inferior vena cava-nya juga distended atau dilated. Kemudian juga dari itu aja sudah bisa kita tentukan sebaiknya kita lakukan perikardiocentesis dengan guiding, bisa dengan echo atau USG abdomen juga bisa. Nah, gimana aksesnya bisa subxiphoid atau intercostal nih, intercostal 45 itu tergantung approach dari operator. Dan kemudian kalau di sini bisa masuk needle-nya dengan ini markernya di sebelah kiri. Kemudian syringe-nya 14G, 12G, kalau nggak ada yang khusus set buat perikardiocentesis, masuk. Kemudian kita kalau masuk pericardial sac, diaspirasi mungkin ada darah atau cairan yang lain, masukkan wire untuk guiding, kemudian masukkan sheath, kemudian bisa kita drainase ini. Nah, ini live demo. Ada contohnya di sini. Ini needle-nya masuk ke sini. Nah, ini needle-nya, kemudian wire-nya. Kita bisa lihat ini segini untuk lebaran dari tamponade-nya. Kemudian setelah masuk dari wire-nya dan kita keluarkan dengan sheath dan drainase, kemudian mengecil. Oke. Terakhir, 5 menit terakhir mengenai konstriktif perikarditis, ini adalah komplikasi paling ultimate dari penyakit perikardium. Mohon maaf, izin mungkin Pak Isa kita mute dulu ya. Konstriktif perikarditis ini paling ultimate dari adanya penyakit perikardium. Ada scar formation di perikardium dan etiologinya bisa macam-macam. Bisa salah satunya paling penting adalah tuberkulosis ya. Ini paling sulit manajemennya karena sudah terjadi scar formation ya. Ini paling kita dari jumlah kasusnya dari Amerika paling sering ya idiopatik atau post radiation atau post surgery. Nah, di sana banyak cardiac surgery. Kalau di South Africa ini paling sering adalah post infectious, paling sering ya tuberkulosis. Patofisiologinya sama seperti pada pericardial tamponade, bisa menyebabkan impaired diastolic filling, jadi darah masuk ke jantungnya susah, menyebabkan ada stroke volume atau darah yang keluar ke jantung juga sedikit, cardiac outputnya sedikit, venous pressure-nya meningkat, systemic dan pulmonary congestion yang kalau dari menyebabkan JVP yang meningkat, RELS, ada pulmonary congestion. Kalau misalnya di cardiac outputnya turun sekali bisa menyebabkan shock atau refleks tadi. Physical exam-nya, heart rate-nya meningkat, blood pressure-nya meningkat, dan ada early diastolic drop. Ini auskultasinya setelah S2 karena tiba-tiba
jantung tersebut tidak bisa expanding karena terjadi batasan yang sangat tebal dari perikardiumnya, menyebabkan susahnya jantung tersebut untuk dimasukin oleh darah ya. Sudden ya, tiba-tiba. Ada Kussmaul sign. Nah, Kussmaul sign ini yang tadi saya sebutkan, ini normalnya kalau inspirasi darah tersebut masuk ke jantung karena tekanan intrathorakalnya turun, jadi darah yang dari vena cava superior itu masuk, tersedot gitu. Kalau misal dia dengan konstriktif, perikarditis konstriktif, jadi tidak bisa darah masuk ke dalam jantung sehingga darah tersebut malah naik, JVP-nya naik. Ini Kussmaul sign. Diagnosisnya CT thorax, chest X-ray, dan CMR. Kalau dari EKG sendiri tidak khas. Ini dari X-ray kita bisa lihat ada penebalan dari perikardium. Itu. Ini dari MRI. Ya, seperti itu. Kalau chest X-ray ini jarang sekali ya terlihat, tapi bisa ada. Ini dari X-ray, kalau kita teliti lihat, ini ada penebalan dari perikardium. Ini penebalan perikardium. Ini mumpung di sini saya izin lihat ada Dr. Dian Ika Rizky, dok, spesialis radiologi, dok ya. Ini mungkin nanti ada pendapatnya, dok. Ini ada MRI. Di sini ada penebalan dari perikardium ya. Dan dari catheterization ini ada prominent dari Y-wave, ini turun. Nah, ini jadi cepat sekali Y-wave-nya turun, dan juga di filling dari kanan dan kiri jantungnya sama ya. Nah, diastolic filling-nya deep and plateau, atau equalization dari diastolic pressure dari kanan dan kiri ya, jantung kanan dan kiri. Ini jadi tiba-tiba melambat dan tiba-tiba berhenti karena ada restriksi dari diastolic filling dari jantung ya. Oke, ini salah satu gambar-gambarnya untuk konstruktif perikarditis. Pada MRI juga ada pericardial thickening, dan mungkin terjadi ada involvement dari miokardium kalau memang kenanya di miokardium juga inflamasinya dan fibrotiknya. Ini contohnya yang ada di MRI ya. Kalau misal gejalanya tidak tertangani dan sudah menyebabkan NIHA fungsional pasnya turun, jadi pasiennya sesak terus, aktivitas sesak segala macam, ya mau nggak mau kita lakukan perikardiotomi. Ini saran ya dari ISC. Medical therapy ini recommended untuk mencegah progresivitas. Contohnya kalau misal dia ada tuberkulose perikarditis, bisa berikan OAT 6 bulan ya, seperti itu. Bahkan lebih tergantung kondisi pasien. Oke, lanjut. Ini untuk membedakan konstruktif perikarditis dan restriktif kardiomiopati. Jadi tentunya kalau konstruktif perikarditis ada involvement dari perikarditis dan juga ada equalization dari left dan right diastolic pressure-nya. Kalau di restriktif kardiomiopati nggak ada. Mungkin ini restriktif kardiomiopati nanti kita bahas di sesi selanjutnya ya. Nah, untuk tamponade dan constriction sendiri, ini kesimpulannya. Jadi kalau tamponade mau cardiac output state, kalau constriction juga sama. Yang beda adalah adanya Kussmaul sign yang utamanya di constriction, dan juga tamponade ada di pulsus paradoxus. Maaf. Ya, pulsus paradoxus. Kemudian kalau tamponade dia decrease heart sound, kalau constriction dia pericardial knock. Dan juga untuk pulsus paradoxus ada, constriction-nya mungkin ada, mungkin enggak. Dan juga ada treatmentnya adalah pericardiocentesis, utamanya kalau constriction ya pericardiotomy atau pericardial stripping. Oke, ini Kussmaul sign lebih banyak di rekonstruksi perikarditis, dan pulsus paradoxus ada di cardiac tamponade yang utamanya. Nah, ini kompilasi dari beberapa kondisi bisa menjadi DD dari tamponade, konstruksi perikarditis, restriktif kardiomiopati, dan right ventricular myocardial infarction. Oke, secara summary, perikardium itu sebuah pelindung dari heart dan big vessel. Fungsinya untuk lubrikasi dari outer layer dari heart, mencegah friksi dan memproteksi dari jantung dari struktur di sekitarnya. Dan untuk mendiagnosis pericardial syndrome, utamanya adalah berdasarkan dari undergoing prosesnya, daripada etiological point of view. Jadi undergoing prosesnya, oh ini perikarditis, oh ini pleural effusion, pericardial effusion.
atau tamponade atau constrictive perikarditis seperti itu. Belum tentu kita bisa menegakkan etiologinya, tapi kalau misal kita bisa tegakkan etiologinya, contohnya tuberkulosis, itu bisa, atau COVID seperti itu, kita bisa better manage pasiennya sehingga outcome-nya lebih bagus tentunya. Oke, itu summary dari presentasi dari saya. Terima kasih sekali lagi sudah menyimak dan mendengarkan sampai pada akhir sesi. Saya tutup mungkin untuk presentasinya dulu. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Oke, izin dokter, demikian presentasi dari saya. Di sini ada 17 partisipan dokter yang hadir. Mungkin saya kembalikan dulu ke Dokter Ria Sria, dok, sebagai moderator, dok, sebelum nanti masuk ke tanya jawab dan juga ke panelis. Mohon masukannya, dok, dan tanggapannya. Terima kasih, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih kepada semua rekan-rekan, terima kasih kepada Dr. Christopher dan juga kepada panelis Dr. Yusri. Presentasi yang sangat menarik sekali. Saya rasa sudah sangat lengkap ya presentasinya. Jadi kita review kembali untuk penyakit perikardium ini cukup beragam. Cuma kita masih sering underdiagnose. Ada beberapa penyebab yang kenapa kita masih sering underdiagnose. Kita yang sering mengabaikan nyeri dada yang seperti ini karena kadang-kadang dia akan relief sendiri. Jadi dia akan hilang sendiri, pasiennya tidak berobat. Jadi kalau untuk perikarditis sering-sering seperti itu diabaikan. Jadi untuk penegakan diagnosis, pertama kita harus lihat dulu nyerinya berbeda dengan nyeri dada angina. Dia sifatnya lebih tajam, terus lebih kontinu. Kalau untuk dokter mungkin agak susah ya mendengarkan perikardial rap ya. Jadi yang dokter Chris dengerin itu kan yang suaranya itu ada suara jantung 1-2 gitu. Jadi kita harus bisa dulu dengerin suara jantung 1 sama suara jantung 2 dan ada rap itu seperti gesekan. Jadi kalau misalnya mau dengerin contoh rap itu kayak rambut digesekkan terus didengerin di kuping, itu suara rapnya. Jadi kalau tolong diulang dokter ini yang suaranya. Siap, dok. Ini coba saya play dulu, dok ya. Oke, dok. Jadi itu kan kalau suara jantung 1-2 itu kayak bunyi lup dup gitu ya dok ya, lup dup di antara. Setelah itu ada bunyi kayak srut gitu, lup drup gitu. Jadi tapi agak susah membedakan dengan murmur, kadang-kadang seperti itu dokter. Tapi kalau misalnya kita dengerin dulu suara jantung 1-2 yang normal, terus kita coba dengarkan suara gesekan, rap itu kan kayak digaruk gitu ya, rap. Coba dengerin suara rambut yang di rambut kita sendiri kita gesekkan, terus dengerin di telinga itu suaranya seperti itu. Kemudian EKG ini jelas sekali, bisa dokter lihat. Yang paling khas itu adalah ST elevasi hampir di semua lead dan ada PR depresi. Ini PR depresi di lead 2 kelihatan PR depresi. Itu yang khas untuk suatu perikarditis. Tapi dia juga nanti berevolusi setelah ini, setelah fase akutnya. Terus diagnosanya kita tegakkan dengan adanya perikard efusi ataupun penebalan perikard. Jadi tentu saja dengan ekokardiografi. Tapi kita harus bisa menegakkan diagnosa
kardiak tamponade secara klinis. Jadi ini ada perikarditis, ada perikard tamponade. Tidak semua perikarditis akan menjadi perikard tamponade. Untuk perikarditis sendiri, terapinya cukup mudah kita lakukan. Kalau misalnya kita yakin ini dari klinisnya, terus EKG-nya kita bisa tegakkan, dari pemeriksaan auskultasi kita bisa tegakkan, teman-teman bisa memberikan aspirin. Kita kan punya aspilet, tapi dosisnya jangan lupa bukan aspilet 80 mili, tapi aspilet yang dosis tinggi, 750 sampai 1000 mili tiap 8 jam. Kemudian kita berikan ibuprofen dan colchicine. Colchicine ini persediaannya biasanya Argot ya. Kalau yang di BPJS itu ada Argot yang biasa buat gout arthritis, itu bisa kita berikan. Durasinya selama ini yang 1-2 minggu, terus kita tapering off untuk aspirin dan ibuprofen. Colchicine-nya disarankan selama 3 bulan. Jadi ini untuk yang perikarditis sendiri. Untuk yang tamponade, kita kalau bicara tentang tamponade itu adalah diagnosa klinis. Jadi jumlah efusi tidak menentukan dia tamponade atau enggak. Jadi tamponade terjadi kalau seandainya walaupun jumlahnya efusinya sedikit, tapi kalau dia ngisi ke perikardnya itu cepat, itu juga bisa jadi tamponade. Jadi tamponade itu adalah klinis adanya pengisian yang mendadak atau sangat banyak di perikardiumnya. Jadi ada hipotensi, ada traceback, itu kita tegakkan dari situ. Hipotensi, JVP meningkat, sama suara jantung menjauh atau muffled sound. Ini yang bisa yang kita dari triasnya, traceback ini hipotensi, juga venusnya meningkat, sama ada suara jantung yang menjauh, dan dari EKG kita bisa lihat ada electrical alternance. Kalau kita di UGD kita ada echo, kita bisa lihat dari bawah pakai probe yang bundar itu juga bisa, atau kalau USG ya bisa kita lihat ada efusi atau enggak, dan saja dari foto toraks. Untuk perikard tamponade ini terapinya adalah harus dilakukan perikardiosentesis. Jadi caranya sudah diberitahukan sama Dokter Chris. Jadi kita ini yang pendekatan subsifoid. Kadang juga kita lakukan pendekatan yang dari Apex. Jadi kita ambil cairannya. Nah, kalau kita tidak terlatih, mohon jangan dilakukan karena resikonya adalah ruptur atau malah kita bisa perforasi ke jantung. Kalau misalnya tidak terlatih, jangan dilakukan. Ini yang lagi kami usahakan adalah kalau bisa kita bisa melakukan MRI jantung. Di sini kita belum bisa karena kita belum punya coil untuk MRI jantungnya. Karena untuk diagnosa perikard sama miokard itu, miokarditis sama perikarditis, saat ini penegakannya dengan MRI kardiak MRI, dan kami belum bisa melakukan di sini. Saya rasa tadi presentasinya cukup lengkap. Mungkin ada tanggapan atau masukan dari Dr. Yusri, Dok? Silakan, Dok. Ya, terima kasih ada banyak. Pertanyaan dari partisipan? Ya, siap. Terima kasih banyak Dr. Ria untuk reminder-nya dan sum up dari presentasi yang tadi, Dok. Mungkin izin kepada Dr. Yusri, Ahmad Yusri, spesialis jantung pembuluh darah, untuk masukan, koreksi, dan tanggapannya, Dr. Yusri. Selamat pagi, Dok. Pagi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Dok? Sehat. Isoman. Wah, lagi. Saya kena 2 kali. Ya, moga-moga gejalanya minim, Dok. Ya. Oh iya, saya waktu itu misleading dengan KIPI ya. Saya kan Jumat Moderna. Mungkin teman-teman Penajam juga barengan, nggak salah, sama Balikpapan ya, sama Grogot juga barengan. Malah kita mungkin agak terlambat ya, duluan sana mungkin. Terus kemudian
besoknya sama lusanya saya demam. Saya pikir karena efek samping dari KIPI Moderna. Terus kemudian saya cek dengan, bukan saya cek ya, kan hari Selasa ada penugasan karena harus mengawal siapa, Bapak Jokowi ya, Presiden. RI1 ya. Yes. Lalu kemudian kan kita masuk tim. Akhirnya saya terpaksa digantikan dokter Ria karena Seninnya Selasa kita pakai TCE positif hasil saya. Jadi orang masih bisa kena 2 kali ya. Maksudnya orang awam banyak ya. Medis juga ternyata walaupun masih bisa gitu. Walaupun saya simptomnya memang ini aja, alhamdulillah udah pulih. Tadi saya agak terlambat karena tadi saya pulang dari swab PCR. Karena kalau itu syarat saya untuk bisa kembali bekerja harus swab PCR negatif kalau di tempat kita gitu. Mungkin tiap tempat beda-beda. Oke, terima kasih ya. Tadi sebenarnya penjelasannya dari Dr. Chris itu sebenarnya adalah refreshing buat saya. Saya itu jujur ya, nggak pernah dengerin fixing prep lagi. Gitu. Karena saya selalu mengandalkan ekokardiografi ya untuk mendiagnosis periokarditis atau pericardial effusion gitu. Jadi kita memang makin lama kadang-kadang orang itu ada yang cenderung depends on pada tools. Tapi memang seharusnya kepekaan terhadap physical diagnosis itu tetap dipertahankan ya. Terutama dalam screening, terutama di lapangan yang terutama jauh dari center. Memang harus tetap terlatih untuk mendiagnosis, terutama tamponade. Tamponade itu orang harus bisa mendiagnosis. Karena sebenarnya banyak tools yang bisa informatif ya. Jadi kalau orang tamponade ada kecenderungan memang bunyi jantungnya tuh muffle yang tadi udah disampaikan Dr. Chris, Dr. Ria. Lalu kemudian hasilnya EKG wave-nya itu akan sangat turun. Wave EKG-nya itu secara global, air wave atau S wave-nya itu akan sangat turun. Voltage-nya sangat rendah. Itu secara global terjadinya. Terus kemudian kalau kita curiga pasien ada torak foto, misalnya di daerah ada torak foto. Jantungnya Ellmeyer shape, bentuknya Ellmeyer shape, terus kemudian ada muffle, ada trias back. Udahlah, hampir 100%. Hampir 100% itu masif pericardial effusion. Bukan pericardial effusion loh ya, masif pericardial effusion gitu. Kalau cuma pericardial effusion nggak terlalu banyak, nggak akan segelap gitu. Kalau di UGD-nya punya USG, ya bisa dikonfirmasi langsung dengan USG itu karena akan langsung ketahuan. Ada layer yang terpisah memisahkan ya. Cuma kadang-kadang kalau kita memeriksa USG-nya terlalu ke kiri ya, agak terlalu ke kiri lateral, itu kadang-kadang kita akan atau dari anterior wall ya kita evaluasi ya, mungkin ada mix dengan pleural effusion gitu. Jadi kalau ada mix, ada pleural effusion, kadang-kadang itu bisa juga diduga sebagai pleural effusion. Tapi kalau kita USG di anterior wall dan jelas di sisi segmen depan anterior itu ada layer, ada space isinya hipoekoik yang menandakan cairan, ya itu udah pasti cairan itu. Pasti cairan pericardial effusion karena posisi dari selaput pleura tidak mungkin membungkus di depan mediastinum dong. Ya kan? Dia cenderung ke lateral kiri, dia cenderung ke arah lateral kiri daripada ke mediastinum. Itu yang harus kita secara logic thinking gitu untuk membedakan apakah itu pleural atau pericardial effusion. Ya kalau memang sebenarnya kalau punya kemampuan, kalau pericardial effusionnya masif ya banyak ya, terutama di daerah anterior ada 1 cm lebih space-nya antara selaput perikard sampai kemudian masuk ke dindingnya miokard, sama antara perikard dengan miokard itu ada space cairan itu sekitar 1 cm lebih. Itu sebenarnya ditusuk relatif aman, bahkan untuk para pemula sekalipun. Cuma kalau cairannya di bawah 1 cm di anterior wall sebaiknya jangan ditusuk gitu loh. Walaupun sebenarnya secara klinis dia bisa aja mulai tamponade. Karena apa? Cairan perikard itu akan mengumpul di area paling banyak di postero sama inferior. Postero inferior dibandingkan anterior. Kenapa ya? Karena gravitasi kan. Jadi memang lebih mudah ngumpul di cairan paling bawah kan, postero inferior gitu. Masalahnya kan kita mengakses postero inferior susah gitu loh. Ya kecuali nanti ada alat-alat tambahan kita bisa mengakses ke sana, bisa misalkan pakai cath lab ya. Cuma
kalau di anterior walaupun ada cuma 5 mili aja, itu masih bisa diambil kok sebenarnya. Tetapi untuk orang-orang yang high experience memang. Kita biasanya, tips saya adalah mencari cairan di mana lokasinya paling banyak, pakai USG. Cari cairan di mana lokasinya paling banyak, itu ada tempat puncture kita untuk menusuknya ke arah situ. Lalu kemudian kita sesuaikan dengan sudutnya juga gitu. Misalkan kalau kita memang cairannya nggak terlalu banyak, sudutnya itu jangan perpendikular, jangan tegak lurus, tapi kasih sudut sekitar 30-45 derajat menusuk dalam. Jadi tidak ada patokan baku apakah mau di subxifoid, apakah di intercostal space, ataukah di daerah apical atau lebih apical. Itu tergantung dari banyak cairan yang ada. Kalau cairannya banyak di segmen itu, ya ambil di daerah situ. Karena cairan yang paling banyak itu yang paling aman untuk buat nusuk. Karena safe zone-nya, safe windows-nya itu lebih lebar dibandingkan kalau cairannya cuma sedikit gitu. Kita udah ngambil cairan itu hampir nggak pernah pakai cath lab. Di Balikpapan kita hampir semuanya under echo, dan saya yakin pakai USG biasa juga bisa gitu. Nggak terlalu sulit. Maksudnya pasti juga patokannya juga sama. Karena yang dibutuhkan cuma kali per sentimeter atau milimeter aja, itu aja yang udah cukup. Berapa mili kedalaman dari cairan. Karena kita nggak perlu periksa Doppler, color, dan lain-lain hanya untuk melakukan evakuasi cairan perikard. Sebenarnya kemarin itu waktu ada Chris itu, saya tuh ada punya ide tapi lupa saya ngomong realisasi, Chris. Kamu kalau ada pasien perikard dari refusion, kamu bikinkan video gitu. How to gitu, biar orang-orang bisa lihat, teman-teman bisa lihat, sehingga bisa dilakukan di daerah. Menurut saya juga sangat-sangat nggak sulit kok. Gampang banget. Cuma memang kehati-hatian, terutama pada cairan yang jumlahnya tidak terlalu banyak, harus ekstra hati-hati. Terutama anteriornya loh ya, walaupun secara indikasi dia perlu diambil. Karena cairan di posterior inferiornya banyak dan RV-nya udah mulai kolaps. Walaupun anteriornya sedikit tetap harus diambil, tapi dengan kehati-hatian. Saya rasa sekian itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Matur nuwun sangat dok, Dr. Yusri buat masukannya, juga experience-nya yang mengerjakan kemarin dok di perikardiosintesis dok ya, di cath lab tapi pakai USG. Nah, biasanya pakai USG di Grokut, ya ada USG ya. Kita perlu banyak belajar dok, mungkin supaya bisa diaplikasikan di daerah dok ya. Semoga sehat juga Dr. Yusri, isomannya dan hasil PCR-nya negatif dok. Hari ini kan PCR. Ya dok, mungkin kita buka pertanyaan dok, Dr. Ria ya. Ada masukan, tanggapan, ataupun pertanyaan dari Bapak Ibu rekan-rekan semua yang hadir, silahkan bisa langsung open mic atau tulis di chat. Ada 16 yang masih hadir, jadi 14 ya. 14 dokter, silahkan dok. Pengalaman mungkin di daerah atau di klinik atau di tempat kerjanya. Oke. Ya, nambahin sedikit aja ya. Silakan dok. Jadi kalau lihat torak foto membesar, sebenarnya nggak usah pakai triaspek juga ya. Pokoknya torak foto membesar ya. Torak foto membesar, lalu EKG-nya low voltage, 99,9% itu pericard effusion. Jantung besar, nggak harus LMR shape lah. Terus EKG-nya low voltage, 99% itu adalah pericardial effusion. Karena kalau jantung membesar, harusnya voltage-nya itu meningkat. Misalkan pada kardiopati, pada kardiomegali, itu LV voltage-nya akan sangat tinggi. Jadi kalau dia tiba-tiba berkurang drastis, ya kemungkinan ada sesuatu yang menghambat konduksi. Apakah efusi pleura atau efusi perikard. Tapi kalau efusi pleura kan biasa di lateral ya. Kalau di anterior V1, V2-nya ikut turun semua, harusnya nggak ada cairan pleura. Kemungkinan besar cairan perikard.
Itu menurut saya sih sangat patok pneumonis ya, dan simpel sekali untuk berdiagnosis. Itu aja deh, terima kasih. Oke, makasih banyak Dokter Yusri buat tambahan masukannya, Dok. Terus sekali lagi ada Bapak Ibu, rekan-rekan dokter semua yang mau bertanya, silakan. Kita tutup. Mungkin izin bertanya, Dok, sedikit ke Dokter Yusri atau Dokter Ria, Dok. Ini terkait transport pasien, Dok. Tadi kan maksudnya kalau di daerah, Dok, kita belum ada pengalaman mungkin perikardiosintesis emergency seperti itu, kita butuh rujukan, Dok, mungkin ke rumah sakit atau ke center yang bisa melakukan. Sebatas apa kita melakukan persiapannya, Dok? Maksudnya tadi kan inotropik boleh dimasukkan, itu menunggu sampai tensi turun atau bagaimana menyingkapi supaya tamponade ini tidak progresifnya makin cepat, Dok? Maksudnya sebelum kita transportkan kita tidak bisa lakukan, mungkin kita tidak bisa lakukan perikardiosintesis seperti itu. Kemudian kita pikirkan, oh ini ada muffled heart sound, GVP-nya meningkat, pasiennya sesak, wah ada pulsus paradoksus, nah kemudian ini tamponade gitu. Nah untuk transport pasien sendiri, apa ada perbedaan untuk pada pasien dengan tamponade ini? Apakah IV fluid kalau kita tambahkan cairan bisa malah tamponade-nya bertambah, atau bisa malah, atau IV fluid itu penting untuk mencegah supaya systolic pressure-nya nggak turun. Tapi kalau IV fluid-nya naik terus, kita berikan IV fluid malah nanti bisa jadi mungkin edema paru juga, Dok, kalau misal karena IVC-nya sudah nggak bisa masuk, atau bagaimana, Dok, untuk manajemen pada pasien, transport pasien ini? Apakah IV fluid dengan kecepatan yang lebih agresif itu perlu diberikan pada pasien, mencegah supaya tensinya nggak drop, atau berikan pressure lebih penting daripada IV fluid, atau ada manuver khusus, Dok, selain ya oksigenasi gitu? Saya coba jawab ya, Dok ya. Iya. Sebenarnya kalau itu cardiac tamponade ya, benar-benar cardiac tamponade, Dok. Kalau seandainya transport dari Grogot ke Balikpapan atau ke Penajam, kemungkinan besar sangat terlambat. Kalau misalnya benar-benar cardiac tamponade. Kalau yakin itu tamponade gitu, terus di sana ada alat USG, Anda pernah pelatihan ACLS, mungkin bisa beranikan diri, kalau misalnya tekanan darah sudah turun ya, Dok ya, tekanan bisa beranikan diri untuk mengambil sedikit cairannya gitu loh, Dok. Challenge-nya itu. Jadi kalau tamponade itu sangat cepat sekali. Kalau misalnya dia benar-benar tamponade, beda sama infusi perikard yang masif gitu. Infusi perikard masif. Dan kalau untuk manajemennya, kita tetap perlu cairan, tapi tentu cairannya adalah cairan maintenance. Vasopresor tetap kita berikan, Dok. Vasopresor sama inotropik tetap kita berikan kalau dia udah turun tensinya. Jadi kalau pasien turun tensinya, tetap kita kasih inotropik sama vasopresor. Tapi terapi utamanya kalau dia adalah tamponade, ya cairannya harus diambil. Gitu. Kalau lihat yang hemodinamiknya ya, Dok. Tapi mungkin ada tambahan dari Dr. Yusri, Dok, untuk yang tamponade ini. Oke, terima kasih Dokter Ria. Ya, saya setuju banget dengan Dokter Ria gitu. Karena memang kenapa pelatihan ACLS itu dibikin masif, lalu kemudian ada pelatihan nggak salah dulu nusuk kambing ya. Saya sebenarnya nggak pernah ikut ATLS, nggak pernah ikut saya. Cuman seingat saya waktu itu nusuk kambing karena saya waktu itu dijadikan orang coba. Jadi saya nggak ikut, cuma dijadikan orang coba aja. Jadi kalau memang akut memang nggak bisa ngejar, apalagi akutnya itu karena proses sifatnya traumatik ya. Traumatik dan itu isinya blood darah itu nggak akan bisa kekejar.
Karena misalkan ada free wall, misalkan RV free wall kan tipis ya. Apapun penyebabnya tiba-tiba dijebol gitu. Atau bisa karena traumatik gitu. Terus kemudian darah masuk ke situ. Itu bayangkan darah dipompa masuk ke perikat, kemudian terjadi kompresi secara semuanya spherical constrictive gitu, menekan jantung, pengembangannya bermasalah, akhirnya pasiennya pasti shock dalam waktu singkat dan mendadak. Dan kalau misalkan pasiennya kekejar ya, masuk ke rumah sakit dan memang dalam waktu singkat, misalkan dengan USG fast, kan ada yang namanya USG fast ya, kita bisa mendiagnos bahwa memang ada pericardial effusion dengan cardiac tamponade, dengan klinis trauma dan akut prosesnya ya. Memang tadi sesuai dengan flowchart-nya dikasih lihat sama Dr. Chris sendiri kan, harus dilakukan urgent atau bukan urgent lagi, saat itu juga dilakukan perikardiosintesis gitu. Dan ingat, kalau bleed darah itu darahnya akan keluar terus. Jadi misalkan saya udah pernah ngalamin ya, darah keluar 50 cc dalam waktu 10 menit, ya kan? Lebih malah 15 menit itu keluar sekitar 100-150 cc. Keluar bayangin darah semua itu. Tetapi kemudian terisi lagi darahnya. Di selaput perikat itu terisi lagi. Artinya apa? Dua ancaman yang kita hadapi. Cardiac tamponade sama shock. Karena hipovolemik, karena bleeding. Artinya kalau kita logic thinking, dengan 15 menit kita mengevakuasi 100 cc darah, logis nggak kita melakukan transfusi pada pasien itu? Logis. Logis nggak? Ya nggak logis dong. Nggak akan kekejar. Nggak cukup dok ya? Pasiennya. Transfusinya nggak cukup ya? Iya. Maka yang kita lakukan namanya adalah autotransfusi. Jadi kita harus segera memasang akses ke pembuluh vena yang besar. Bisa di subclavia, bisa di vena femoralis. Kita pasang akses. Jadi setiap kali kita ambil sampel darah pakai spet yang 50 cc itu, kita masukkan lagi ke dalam intravena. Seperti itu sampai perdarahannya terkontrol. Atau pasien bisa kita evakuasi ke fasilitas yang bisa melakukan perikardiektomi dan repair dari trauma jantungnya. Itu aja yang bisa. Saya pernah mengalami dan pasiennya survive. Horor memang, horor yang sangat luar biasa. Karena kita nggak bisa lepas dari pasien, kita di sebelah pasien terus, kita evakuasi darahnya, kita balikan lagi ke dalam sistem sirkulasi darah pasien. Saya waktu itu pasang lewat vena femoralis. Saya sedot, saya masukkan lagi vena femoralis. Bayangin, dalam 15 menit keluar 100 cc gitu. 1 jam 450 cc. Transfusinya kayak apa gitu. Mungkin lebih waktu itu. 150, nggak salah 500-600 cc sejam. Keluarnya darah itu ada sedikit. Saya rasa sih nggak akan kekejar ya, dan transfusinya habis-habisan. Belum pesen darah ke PMI-nya gimana. Nggak bisa. Ya harus kita benar-benar kembalikan lagi ke darahnya. Dan bisa dilakukan. Karena perikat harusnya, areanya harusnya steril gitu. Andai kan nggak steril, nggak usah mikir double. Gitu. Yang penting pasien survive dulu. Nanti infeksi diurus belakangan. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau pasiennya masih pericardial effusion, tanpa tensinya masih terkontrol ya, tensi masih bagus, atral masih hangat, heart rate-nya biasanya cuma naik aja di atas 100, kirim aja insya Allah kekejar. Tapi kalau tamponade seperti yang disampaikan Dr. Lia ya memang kalau udah shock pasiennya, kemungkinan ya kalau nggak segera dilakukan prosedur yang agresif saat itu juga nggak akan survive. Cukup saya rasa sampai itu aja dulu ya. Ya dokter. Mungkin sedikit tanya dok, tadi dari yang Dokter Yusri dok, menarik. Tadi kalau misal keluar darah dok ya, kalau darah kemudian cepat keluar, tadi kan 100 cc 15 menit gitu kan. Kalau memang keluar darah nih dok, sebelum sampai 15 menit, nah itu baiknya gimana dok? Yang kita lakukan, apakah curiganya kalau misalnya ini kita ya udah kita keluarkan darahnya sampai kalau darah itu full, kalau darah pure, darah 100% itu kental ya, viskositasnya kental. Kalau ada namanya cairannya serohemorrhagic pada orang TB sering, atau malignancy, pericardial effusion karena malignancy itu serohemorrhagic, merah kayak darah tapi nggak kental.
biasanya nggak perlu dibalikan lagi, jangan malahan itu kadang-kadang infeksi. Biasanya kalau pure blood itu mekanismenya trauma. Jadi kalau memang kayak gitu ya, kalau karena trauma kita udah harus siap-siap menyiapkan akses vena sentral untuk membalikan darah masuk ke dalam pasien. Oke. Siap. Terima kasih dokter buat masukannya dok, dan advice-nya, pengalamannya juga. Ini pembelajaran buat kita, buat ready dok, apapun itu yang keluar ya kita siapkan alternatifnya, akses untuk ya menyelamatkan pasien. Oke, sekali lagi ada yang mau bertanya, dokter-dokter semua. Ya mungkin kalau belum ada, saya izin promo sedikit tadi. Untuk beberapa presentasi kami sudah saya upload di YouTube dok, jadi bisa dilihat di YouTube. Kan teman-teman sudah mulai lihat yang dari Growcode, moga-moga bermanfaat. Mohon izin juga pada Dokter Yusri, Dokter Ria, kami upload dokter, khususnya presentasinya dok, ini supaya mengedukasi banyak rekan-rekan juga. Bertahap saya coba edit dok ini. Kan ada masukan lagi Dokter Ria dok, jadi moderator dok, atau kita cukupkan dulu dok untuk hari ini? Cukup ya dok ya. Siap dokter. Makasih banyak Dokter Ria untuk tanggapannya juga masukannya. Terima kasih juga sekali lagi buat Dokter Ahmad Yusri, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan, dan juga Dokter Ria, spesialis jantung pembuluh darah dari RSMF Jantung Pembuluh Darah RSKD, dan juga Bapak Ibu semua partisipasi dan kehadirannya pada pagi hari ini. Sudah hadir dalam presentasi pada pagi hari ini. Semoga kita selalu dalam sehat, pelindungan yang maha kuasa, juga segala macam dilindari dari segala macam bahaya, dan sukses selalu dalam segala macam pekerjaan kita. Saya mohon izin mundur diri. Terima kasih untuk kehadirannya, dan mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Saya izin close dan stop share. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, dan sehat selalu semuanya. Saya izin stop share.